betul. Tantangan zamannya bebas dari belenggu kolonialisme. Dia pakai organisasi bersifat politik, perjuangan politik, melahirkan generasi baru, Soekarno menantunya, ya kan, dan lain-lain, sehingga berhasil merebut Indonesia merdeka secara politik lewat organisasi, meskipun Cokro Aminoto wafat tahun 1933, belum menikmati, tapi anak didiknya menikmati kemerdekaan politik, dan kita menikmati karya dari Cokro Aminoto dan Samanhudi, yang Samanhudi kemudian hidupnya merana dan ditanggung oleh negara, padahal dia orang kaya, karena tadi organisasinya tidak sempat berkembang karena faktor D, dagangnya itu dicoret di notaris karena visi besarnya siapa? Cokro Aminoto. Nah, tugas kita menghidupkan kembali ekonomi syariah, bukan Islamic Finance. Islamic Finance, keuangan Islam, sudah dimulai oleh Bank Muamalat tahun 90 di Bogor dengan Bank Muamalat. Sekarang sudah 25 tahun perjuangan bank syariah ada di mana-mana. Tapi itu pun market share-nya baru 5%. Kita masih dikepung oleh bank-bank yang ribawi yang 95%. Tapi sudah bekerja 25 tahun, hitungan dari 1990 Bank Muamalat. Tapi ekonomi syariah belum ada yang ngurus. Kitalah yang ngurus di sini. Insya Allah lewat tanzim, lewat organisasi Sarekat Wirausaha Islam Terpadu. Jadi suite ini saya dirikan bukan oleh seorang tuang donat, tapi oleh orang yang ngerti sejarah. Jadi selalulah berpikir dalam perspektif sejarah, kata Muhammad Natsir, ya, tokoh dunia Islam, pahlawan nasional, ya, anak didik dari Cokro Aminoto, dan menjadi Perdana Menteri. Di tangan Perdana Menteri Natsir lah maka lahir istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan, Natsir tahun 50, dan dia ketua Partai Masyumi 2 periode, orang hebat Natsir itu, ya, dan ucapan Natsir itulah yang saya pakai untuk bikin pengajian, yaitu apa ucapan Natsir? Jaga lampu 5 watt tetap menyala. Saya bisanya cuman ama ya tasalun, ngajarin ngaji Fatihah. Jaga 5 watt, lampu tetap menyala, lampu dakwah. Sekarang kita mau hidupkan lampu dakwah itu terang benderang lewat Sarekat Wirausaha Islam Terpadu. Siapa yang akan memberikan cahaya yang terang gerakan dakwah semesta itu? Menurut saya, 1, Bapak Susilo Hadi, sebelah kiri saya. 2, Kang Samsul dari Garut, asli Garut, tinggalnya di Cibinong, istrinya di Gading. Yang ketiga orang yang akan berjasa menghidupkan dakwah semesta itu adalah Bapak Rahmat dari Bekasi, Rahmat Akbar dari Bekasi. Dan yang terakhir adalah ya, bagian dari generasi milenial, seorang mahasiswa sebelah paling kanan saya, namanya Ahmad Fairuz. Wajahnya ini, wajah mereka, ya, luar biasa, subhanallah. Mereka lah yang akan meneruskan salah satunya gerakan Sarekat Wirausaha Islam Terpadu, dan di dalamnya adalah Sarekat Hati Sehat. Ini pengantar belum masuk materi nih. Belum masuk materi. Ya, ini tadi satu motivasi yang bersifat historis dan keislaman. Kelihatannya omongannya bener ya. Padahal memang lagi nggak dagang donat. Dah, sekarang materi kedua. 1, cara menulis buku dengan kecepatan cahaya. Kedua, apa? Nulis. Kita dulu nggak masuk kalau aku nulis, ya toh. Terus yang kedua, temanya jam terakhir adalah cara membuat konten YouTube itu dengan metode apa, SIMCAP dan HEM. Ya, bikin sendiri metodenya. Kenapa metode itu penting? Imam Al-Ghazali pernah berkata, ya kan, ini pekerjaan sulit
kita mau menggerakkan orang menjadi YouTuber jutaan berbasis hadis, itu pekerjaan tidak mudah, sukar, ya kan? Bagaimana orang memasarkan dirinya lewat YouTube, tetapi sekaligus bagaimana membersihkan hatinya. Wah, soal riak dilihat banyak orang kan nggak mudah tuh menghilangkan itu. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, kata Rasulullah. Nah, itu pekerjaan berat nanti setiap hari harus upload, tapi harus supaya omongan kita itu membersihkan hati orang, menyelamatkan orang. Kalau kita berhasil menyelamatkan orang kenal ke Allah lewat YouTube kita, itu pahala lebih tinggi daripada dolar yang kita terima atau uang yang kita terima. Ini pekerjaan kayaknya ringan ya, namanya sih gampang, hijau salehah, tapi misinya qalbun salim ini membuat kita menjadi masuk surga gara-gara qalbun salim. Di Quran disebut itu, coba dicek ya kan, di surat Asy-Syu'ara gitu ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, idza azumal matlubu wasyaraf sa'uba maslakuhu wa kathurat tahiyah. Semakin tinggi dan semakin mulia cita-cita, ya, maka sa'uba maslakuhu, makin sulit jalannya, berliku-liku jalan untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan besar itu, ya. Wa kathurat tahiyah, semakin besar pengorbanan yang harus diberikan untuk mencapai cita-cita yang agung dan tinggi. Ini cita-cita agung dan tinggi, menggerakkan dakwah dan ekonomi syariah dalam melalui tanzim yang harus beroperasi 100-200 tahun ke depan, ya, 100-200 bisa lah. Muhammadiyah udah 105 tahun 1912, sekarang tahun 2019 berapa tahun? 107, ya kan? NU 1926, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi 100 tahun. Persis Persatuan Islam 1923, ya, 95 tahun. Pendiri-pendirinya sudah meninggal semua, tak satu pun yang tersisa. Tapi gerakannya, hasanah kebajikan yang dipancarkan itu sampai ke pembuluh darah di desa-desa itu terasa oleh orang-orang yang menggerakkan organisasi perintis-perintisnya. Kita lah perintis-perintis itu, ya kan? Kita mulai dengan YouTube yang mungkin dikerjakan, ya kan? Dan yang sudah kita coba lakukan adalah gerakan 1 juta nasi bungkus, disingkat senasib. Sudah kita edarkan 500 nasi bungkus 1 minggu 40 dari masyarakat. Kita terus kita edarkan ke apa? Ke masyarakat, ke yatim piatu duafa di sekitar sini. Inna manut emukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Kami mau ngasih makan kalian